What's up guys, jumpa dengan saya ya. Selamat datang di channel saya Sarip Ayung Buleleng ya. Saya lagi ingin mewawancarai teman saya, seorang pengemudi ambulan ya. Ini pengemudi ambulan yang tidak biasa guys. Biasanya orang bawa orang sakit, dia bawa apa? Orang meninggal. Orang mati. Oke, saya mau tanya-tanya dulu karena saya penasaran kan, supir-supir PMI itu apa kerjanya cuma nyupir aja atau kemana saja? Yang paling saya ingin tanyakan, apa yang terjadi dengan Mas siapa? Nama saya Daud Puji Raharjo. Siapa? Daud Puji Raharjo. Daud Puji Raharjo. Mas Daud sudah berapa lama jadi supir PMI? Dari tahun 2007. Tahun 2007. Itu sekitar berapa tahun sekarang? 13 tahun. 13 tahun. Pasti ada suka dukanya. Ya enggak? Nggak seru. Iya. Pertama kali Daud kan nyupir tuh. Ya. Apa yang dibawa, orang sakit apa orang mati? Yang pertama awal-awalnya sih orang pasien ya, dari Singaraja ke Denpasar. Terus lama-lama karena ya panggilan hati juga dulu orang tua meninggal, sulit menemukan PMI, menemukan ambulan. Karena juga saya aktif di PMR dari SMA, terus di PMI juga diajak sama kepala kantor, terus diberikan kepercayaan 2007 itu sebagai driver, tapi sebelumnya dilatih dulu sama PMI Persibadi. Oh ya, latihan dulu ya enggak, di training dulu ya enggak. Itu pertama kali masuk itu tahun berapa itu? Saya aktif sekali dari SMA. Dari SMA aktif Dari SMA, terus terjun memang di ambulan itu karena ada panggilan hati, terus memang niatnya untuk membantu sesama yang perlu ambulan. Membutuhkan. Karena kan tidak semua orang punya akses. Karena kalau tidak punya kenalan, sulit nyari ambulan. Betul sekali, saya sudah pernah merasakan hal seperti itu. Nah, jadi kalau ada teman-teman kalau mendadak butuh ambulan, nah, bisa dihubungin. Nanti saya kasih nomor HP-nya di bawah. Ya, bisa dihubungin dia. Yang paling, nah ini sukanya. Saya ngomong sukanya dulu deh. Ya. Sukanya menjadi supir PM itu gimana? Tahu wilayah orang yang di luar Bali, sama bisa menjelajah seluruh Bali. Seluruh Bali ya. Ya, jadi sudah ke, kalau Bali sudah seluruhnya. Udah seluruhnya, semua kabupaten kota. Udah iya. pelosok-pelosok. Nah, kalau masalah administrasi itu gimana, Pak? Jadi setiap PMI kabupaten kota itu memiliki beda-beda. Nah, khusus untuk yang kami di Buleleng itu, kalau masih di Buleleng itu hitungannya per kilo. Kalau antar kabupaten itu paket, sama antar provinsi juga paket. Dan itu lebih meringankan biayanya. Itu langsung nanti bisa tanya langsung di PMI setempat. Karena tidak semua PMI itu melayani keluar daerah. Oh, ada juga yang tidak melayani. Dia di dalam kota. Di dalam kota. Jadi ada beberapa PMI yang tidak melayani keluar kota. Jadi di dalam kota aja ya. Nah, masalah biaya ini Pak Mas Daud gimana? Masalah biaya, apakah terhitung dari jauh dekatnya kita mengantar orang? Ya betul, jadi kita tuh jauh dekatnya karena kan perhitungannya BBM, kemudian biaya misalnya kalau keluar provinsi adalah penyeberangan dan untuk tim ambulan yang berangkat, dan itu lebih terjangkau bisa dibandingkan dengan rumah sakit swasta dan negeri. Jadi hanya berdua temannya? Ya, jadi untuk kami kebijakan di PMI Buleleng khususnya itu kalau berangkat keluar provinsi itu driver saja. Oh, driver. Karena nanti kan keluarganya biar muat dan sebagainya. Oh, gitu. Kalau itu mengangkat mayat, ya. Apa pasien juga? Pasien kita mungkin bisa mencarikan perawat. Ya, dengan nanti biaya yang bisa dikondisikan dengan keluarga. Ada negosiasi lah. Seperti itu. Jadi kita matok harga mungkin di ambulannya, nanti untuk perawatnya nanti silakan negosiasi sama keluarga. Nanti kita carikan perawatnya.
Oke, jadi Meringankan. itu biayanya jadi satu apa gimana? Jadi ambulan sama perawat beda. Oh ya, ambulan sama dokter lah istilahnya kan. Ya, bukan, kan, bukan dokter. Bukan, perawat. Perawat ya. Ya, kalau dokter kan mereka kan nanti perhitungannya lebih lain lagi. Oh iya ya. Kayak gitu. Jadi hitungannya Mas Daud ini kerjanya berdua, kalau tapi untuk dibutuhkan perawat di ambulan itu bisa dipanggilkan. Ya. Jadi perawat itu cabutan lah istilahnya enggak? Ya, freelance. Freelance lah dapat cabutan gitu. Oke, kalau senengnya itu. Saya bicara itu dulu. Saya mau bicara tentang biaya untuk di Bali. Ya. Kalau Mas Daud kan di Singaraja tuh. Ya. Kalau ke Denpasar berapa biayanya? Ya, kalau Singaraja ke Denpasar itu 800.000. 800.000. Ya, ini tahun 2020 ya, nanti biar dilihat tahun 2021 Ini, udah berubah. ini tahun 2020 ya. Saya berbicara tanggal berapa sekarang? Tanggal 23. Ya. Tanggal 23 tahun 2020. Ya. Ini dari Singaraja ke Denpasar berapa? 800.000. Itu membawa mayat apa membawa pasien? Pasien sama jenazah. Pasien sama. Jenazah sama orang sakit Ya, sama saja. sama. Oke. Itu. Itu kalau kalau ke Karangasem sama aja. Sama, kecuali ke Padangbai sama ke Jimbaran. Kenapa kok bisa mahal? Agak jauhan muter. Oh, Jimbaran. karena jauhnya. Ya. Oke. Jadi kalau dari Singaraja kemana aja, ke Denpasar, Karangasem, ke Negara, ke Gilimanuk itu 800. Tapi kalau ke Padangbai itu kan udah lewat. Itu bisa 1 juta. Oke, sukanya jadi supir ambulan ini gini. Pernah nggak sih kamu merasakan hal-hal yang ya gimana gitu semenjak kerja di PMI terus ngangkat orang-orang jenazah gitu? Ya, kalau untuk yang di film-film sama yang di dunia nyata itu, jadi ada beberapa yang memang magisnya itu ada. Ya. Namun harus apa namanya itu ya? Kita kan niat untuk nolong. Jadi niat untuk nolong. Intinya bagaimana kita komunikasi Bapak Ibu, kita mau bantu untuk mengantar. Kayak itu mohon apa namanya itu ya kita sama-sama kerjasama. Jadi selama ini saya tidak ada yang mengganggu, tapi sering ada yang menolong. Oh gitu. Ya. Pasien paling parah. Ya, makasih. Itu yang masih berkesan dalam hati saya. Ya, pasien paling parah itu karena kenapa dia? Dia udah dibilang sekarat. Dia cuma berbekal rumah oksigen sama apa namanya itu perawat. Jadi saya pernah pengalaman di jalan dalam perjalanan itu meninggal. Tapi kita tidak boleh ngomong meninggal karena yang memastikan meninggal kan dokter. Jadi waktu udah nyampe itu tidak tertolong. Saya juga merasa ya saya tidak bisa bantu. Tapi pernah sekali itu udah sampai ke rumah sakit, dia memang nunggu bibitnya karena dia waktu di ambulan nyebut bibi terus nyampe di rumah sakit ketemu ke bibitnya, selang 10 menit meninggal. Seperti itu pengalaman 2 kali. Pengalaman. Tapi mengangkut jenazah, maksudnya jenazah yang pernah Anda lihat ini parahnya itu seperti apa? Macam-macam. Ya, salah satunya lah, jangan disebutin semuanya. Oh gitu. Saya sebenarnya agak-agak ngeri. Oh gitu. Ya, yang saya wawancara Anda nih sebenarnya saya agak-agak ngeri nih ngevlog sama Anda ini. Soalnya dia ambulan kan, jadi tahu mayatnya gimana gila. Saya cuma nanya, paling parah Anda melihat jenazah itu di mananya luka? Ya, yang paling keren kemarin. Jangan keren guys. Orang luka keren. Aduh. Ya terus. Ya, jadi meninggalnya itu karena dia terlindas truk dari sini. Oh gila. Sampai sini. Ini sampai sini. Ah. Jadi dagingnya kayak daging cacah. Iya, dihancur lah. Ya, kita kan udah ada kantong jenazah. Kita menggunakan APD dan yang nolong itu bantu nolong yang lindes itu juga. Truk tuh. Jadi kita bertiga sampai polisinya nanya, "Dek, mana ini ya? Udah kayak daging cacah, Pak." Iya. Saya masukkan ke kantong jenazah. Itu daerah mana? Itu daerah Lovina. Daerah Lovina. Iya. Daerah Lovina itu baru saja berarti ya? Enggak, yang udah berapa tahunnya tentara dulu. Oh, itu tak pikir ada yang baru saja terjadi. Oh, enggak. Oke. Nah, kalau ingin membutuhkan ambulan khusus PMI itu bisa ngubunginya kemana, Mas? Jadi
silakan aja datang ke kantor PMI sebelah VIP Mahotama. Itu bisa datang langsung atau nomor telepon 0362 22348. Langsung komunikasi dan nanti akan diinformasikan berapa tarifnya dan sebagainya. Ya, jadi kalau mau manggil dia untuk mengambil ambulan, PMI itu sudah ada harganya. Ada tarif. Ada tarifnya lah ya. Kita mau kemana itu sudah ada tarifnya. Kita mau ke Jawa juga ada tarifnya. Paling jauh itu kemana Mas Daud? Ke Subang sama ke Sumedang. Itu biayanya berapa biayanya? Itu 10 juta. Itu bagian barat. Kalau ke timurnya itu ke NTT. NTT kita 12. Kalau NTT. Iya. Jadi keluar Bali lah ya juga ya NTT. Gila. Saya agak-agak ini guys. Tapi terima kasih banyak buat Mas Daud. Siap. Sudah bagi ilmu dengan saya, bagi pengalaman. Yang jelas mudah-mudahan teman-teman saya di wilayah Singaraja khususnya, kalau ingin membutuhkan ambulan, kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Tapi kalau ingin menggunakan ambulan, bisa hubungi Mas Daud. Ya, di nomor teleponnya nanti saya kasih di bawah, oke? Oke Mas Daud, terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan pekerjaannya sukses terus. Amin, Pak. Terima kasih banyak. What's up guys, terima kasih banyak semuanya. Kita lain lagi kita jumpa lagi. Oke, bye bye. Terima kasih Mas Daud.